Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Cabuli penumpang di bawah umur seorang sopir angkot di Merauke ditangkap polisi. Bantuan untuk korban kelaparan di Puncak terus mengalir, namun Pemkab terkendala penyaluran. 900 tentara pengamanan perbatasan Papua Nugini tiba di Jayapura. Satuan Lantas Polres Merauke menangkap sopir angkot bernama Agus yang diduga mencabuli penumpangnya seorang siswi sekolah dasar. Agus tidak berkutik dan langsung digiring ke Mapolres Merauke untuk dimintai keterangan. Korban yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar menyatakan saat itu menumpang angkot yang dikemudikan Agus. Rupanya Agus tidak langsung mengantar korban pulang, melainkan mengajaknya berputar-putar dengan angkotnya. Pelaku kemudian memaksa korban berbuat tidak senonoh, namun korban menolak dan akhirnya diturunkan di tengah jalan. Polisi masih memeriksa pelaku untuk menjeratnya dengan sejumlah pasal pidana. Terkait informasi yang viral terkait seorang supir taksi yang memaksa seorang anak untuk melakukan hal yang tidak layak, itu sudah kita amankan. Untuk sementara kita amankan dan kita akan proses tindak lanjutnya. Jadi saya pesan untuk masyarakat, terutama orang tua, agar anak jangan dibiarkan sendiri karena kita tidak tahu kejadian apa yang akan terjadi di luar nanti. Ya, tolong didampingi anak-anaknya tersebut. Korban saat ini sudah berada bersama kedua orang tuanya, namun ia masih takut dan trauma. Kasus ini menjadi pelajaran bagi orang tua agar tidak membiarkan anak mereka yang masih kecil bepergian seorang diri tanpa pengawasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Bantuan makanan, selimut, dan pakaian untuk korban kelaparan di Kabupaten Puncak sudah tiba di Kota Timika. Bantuan ini berasal dari Kemensos dan TNI. Bupati Puncak Willem Wandik melihat langsung posko tanggap darurat penanggulangan bencana di Kota Timika. Posko sengaja dibangun di Kota Timika untuk menampung bantuan. Willem mengucapkan terima kasih, namun bantuan belum bisa disalurkan ke kedua distrik karena belum ada maskapai penerbangan yang bersedia membawa bantuan karena rawan serangan KKB. Saya mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan ini, wujud keseriusan negara dalam hal melihat baik itu bencana, baik itu masalah-masalah apa saja, selalu negara hadir. Di mana masyarakat sudah sampaikan kepada kita bahwa di sana pada prinsipnya kami menerima penerbangan langsung masuk, tapi karena beberapa akhir-akhir ini ada terjadinya penerbangan dan juga sandra seorang pilot, dan ini kan berdampak pada semua penerbangan termasuk di daerah-daerah yang kategori rawan dan daerah-daerah yang agak susah untuk masuk, apalagi daerah ini berdekatan dengan Kabupaten Duga dan Irisan, sehingga ini juga menjadi masalah. Tapi kita sudah bicarakan, mudah-mudahan ada penyampaian oleh masyarakat dan sudah kepala distrik sudah disampaikan kalau 2 hari ke depan ini akan memberikan. Kami harap dukungan dari maskapai, ya kami akan coba untuk masuk di sana supaya bantuan ini langsung sampai di tempat masyarakat. Kepolisian khususnya Polres Puncak sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh atau yang dirancang oleh Pak Bupati bersama tim dengan terbentuknya tim terpadu ini. Bagaimana misi kemanusiaan adalah segalanya. Misi kemanusiaan lah yang terpenting. Jadi dengan adanya proses pengiriman yang sedang diupayakan untuk bisa melalui jalur penerbangan, ini kiranya kita akan berusaha untuk bekerja sama dengan masyarakat, para tokoh
tokoh adat, tokoh gereja, dan semua unsur masyarakat untuk bisa bagaimana penerbangan itu bisa kembali beroperasi di wilayah atau di Bandara Agan Bumi. Saat ini pemerintah Kabupaten Puncak menyiapkan tim medis untuk membantu korban kelaparan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 7.000 warga di 2 distrik di Kabupaten Puncak, yakni Agandugume dan Lambewi, saat ini dilanda kelaparan akibat suhu dingin ekstrim yang menyebabkan hasil panen mereka gagal. Seperti diketahui, Kabupaten Puncak khususnya di kedua distrik tersebut merupakan daerah rawan teror KKB, sehingga tidak ada maskapai penerbangan yang bersedia mendaratkan pesawatnya di sana. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Stok beras di gudang Bulog Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, kosong akibat gagal panen petani. Kekosongan stok beras juga disebabkan pembatasan ekspor beras Vietnam maupun India. Bulog berencana menambah stok beras hingga 500 ton pada akhir Juli nanti. Beras subsidi Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen yang kurang lebih sebanyak 50 ton yang akan digunakan untuk stabilisasi harga. Program tersebut merupakan program inisiatif Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menanggapi isu nasional terkait kerawanan pangan. Terkait piutang Pemda, baik di Kabupaten Kepulauan Yapen maupun di Kabupaten Waropen, hal tersebut terjadi disebabkan dengan perubahan harga yang terjadi juga di setiap tahunnya, sehingga memicu selisih harga ketika pembayaran dilakukan dengan harga pada tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 sampai di tahun 2022, piutang Pemda Kabupaten Waropen itu sebesar 4,5 miliar. Sementara untuk piutang Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebesar 15 miliar rupiah. Untuk pertama kalinya, di tahun 2022 bulan September, Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengangsur piutang tersebut sebesar 1 miliar dan di bulan Juni 2023 sebesar 2 miliar. Dan juga untuk Kabupaten Waropen untuk pertama kalinya telah diangsur di bulan Juli tahun 2023 sebanyak 500 juta. Sementara itu, stok gula dan minyak goreng di gudang Bulog sejauh ini masih aman. Bulog Serui khusus melayani penyaluran beras untuk Kabupaten Kepulauan Yapen 103 ton, Kabupaten Waropen 58 ton, dan Kabupaten Mambra Moraya sebanyak 1,8 ton. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Eman Beta melaporkan. Ya Allah yang Maha Bijaksana. Korem 172 Praja Wirayakti Kamis kemarin menerima 900 anggota Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS RI PNG yang tergabung dalam 2 batalion, yakni Yonif 122 Tombak Sakti dan Yonif 310 Kijang Kencana. Proses penerimaan prajurit perbatasan ditandai dengan upacara yang dipimpin Komandan Korem 172 Brigjen Dedi Handono di lapangan Rindam 17 Cendrawasih, Jayapura. Dan Rem meminta Satgas agar menjalankan tugas menjaga keamanan dengan sebaik-baiknya di wilayah kota Jayapura, Kerom, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Ia juga meminta tentara selalu waspada dan mengantisipasi segala ancaman, khususnya penyelundupan narkoba dan senjata api dari negara tetangga Papua New Guinea. Pada Satgas PAMTAS Statis RI PNG, Yonif 122 Tombak Sakti dan Yonif 310 Kijang Kencana, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, selalu waspada, pahami tugas pokok, dan mengaplikasikan semua materi latihan pratugas yang telah diterima. Selain itu, kalian segera beradaptasi dengan daerah penugasan agar dapat melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta melaksanakan serah terima dengan Satgas Lama secara teliti dan lengkap. Di daerah tempat kalian bertugas terdapat beberapa satuan lainnya, baik dari TNI maupun Polri. Oleh karenanya, tetap pelihara dan kembangkan sinergitas, loyalitas, dan solidaritas, serta jiwa korsas selama penugasan, agar tercipta kekompakan di antara sesama prajurit. Hal tersebut akan mendasari terciptanya kebersamaan dengan seluruh aparat keamanan di daerah tugas nantinya. Dan Rem juga meminta prajurit menjalin komunikasi dengan tokoh agama, adat, pemuda,
dan masyarakat setempat. Anggota Pamtas yang baru ini akan bertugas selama 9 bulan di bumi Cendrawasih. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.